Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian, ya, kita sering mendengar ya kata Injil. Nah, bagi para penganut Tritunggal, Injil itu adalah kitab. Kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena apa? Karena mereka tidak membaca Alkitab dengan benar. Mereka lebih senang disanjung-sanjung. Mereka lebih senang berkata-kata itu atau menafsirkan atau mengorek-ngorek, diorek-orek tuh dengan bahasa Ibrani KW, Yunani KW. Gitu. Padahal mereka nggak ngerti, tapi biar dibilang, oh ini kaum terpelajar karena sudah sekolah tinggi teologi, ya, gitu kan? Mereka nggak perhatikan bahwa Injil, jika I-nya ditulis dengan huruf besar, itu bukan kitab, melainkan Yesus. Ya, nih tantangan nih buat para Romo siapa tuh? Si Dagu Bewok, siapa lagi tuh? Si Bambang Nursena ya. Siapa lagi tuh? Terus para pendeta Tritunggal tuh, apalagi si Esra Suruh sama si MYM tuh siapa, si Mampet tuh. Mereka nggak ngerti, para gelarnya panjang sekali, dari Jakarta sampai Surabaya. Dari Jakarta sampai Surabaya tuh gelarnya. Tetapi membaca ya Injil yang I-nya huruf besar dan Injil yang I-nya huruf kecil itu tidak bisa mengerti. Kenapa? Karena ada selubung yang menutupi pikiran mereka. Hanya Kristus yang bisa membuka selubung itu, sehingga bisa mengerti kitab suci. Kalau tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah. Ya. Juga termasuk para mualaf tuh, yang kelihatannya pintar, tapi pintar bodoh. Kenapa? Dulu sebelum mereka pindah ke agama yang sekarang, mereka tidak mengenal akan Yesus. Sebab itu mereka pindah agama. Lalu di agama yang sekarang, mereka pun banyak begitu menjelek-jelekan kekristenan. Padahal mereka nggak ngerti. Sama mereka ini satu paket nih. Ya. Sekarang coba perhatikan ini ya. Galatia 3 ayat 8. Ini perhatikan ya, Galatia 3 ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil, ini huruf besar, Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Waktu zaman Abraham, mana ada Injil yang kitab itu? Kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan belum ditulis.
Belum ada perjanjian baru. Lagi ah. Yang ini nih. Kan tengkuknya tegak tengkuk tuh. Ya kan? Injil sudah terlebih dahulu diberitakan kepada Abraham. Jarak Abraham dengan Yesus yang manusia fisik itu berapa ribu tahun. Kasihan. Makanya jangan sok-sok belajar teologi. Kata Yesus, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Yesus tidak mengatakan, kamu sesat karena kamu tidak mengerti teologi atau kamu tidak berteologi. Saya bisa tertawa. Ayam pun termehek-mehek. Ya kan? Terbukti teologi itu sampah. Jelas bukan? Bahwa Injil sudah diberitakan kepada Abraham. Ya. Lalu apa dan siapa itu Injil? Nah, saya jelasin lagi pelan-pelan. Biar apa? Biar moncer. Bagaimana bisa Injil telah diberitakan kepada Abraham? Tadi Injil itu I-nya huruf besar, artinya Yesus, bukan kitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Kata Injil selalu ditulis memakai I huruf besar. Ya. Dalam bahasa Inggris, ya nyerempet dikit lah. Dalam bahasa Inggris disebut gospel. Ya. Kitab Matius misalnya dalam bahasa Inggris disebut the book of Matthew. Ya kan? Alkitab dalam bahasa Inggris disebut Holy Bible. Nah, kitab suci dalam bahasa Inggris disebut Scripture. Nah, tadi penjelasannya ya mengenai Injil diberitakan kepada Abraham. Ini penjelasannya. Tentu saja yang diberitakan kepada Abraham adalah Yesus Roh. Nah, Yesus Roh. Ya kan? Karena kan Allah itu belum jadi manusia. Masih Roh, ya. Injil itu sama sekali bukan kitab. Karena kitab itu belum diterbitkan, kitab Perjanjian Baru. Ya. Galatia 3 ayat 8. Di sana tertulis, Injil telah diberitakan kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Kapan Yesus diberitakan kepada Abraham? Yaitu Melkisedek. Yang adalah Yesus Roh. Itulah Injil yang diberitakan kepada Abraham. Nah, mulai mengerti kan? Makanya baca Alkitab. Kejadian 14 ayat 17 sampai 24. Abraham bertemu dengan Melkisedek, yaitu Yesus Roh. Dialah Injil itu. Lalu Melkisedek memberkati Abraham. Silakan linknya itu Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Ya. Injil yang adalah Yesus itu paling tidak ada 4 di Alkitab. Ya. Bukan kitab ya. Sekali lagi itu bukan kitab. Ya. 1, Injil anak Allah. Ya, yang kedua, Injil anaknya. Yang ketiga, Injil Kristus. Yang keempat, Injil yang kekal. Nah, saya uraikan. Injil anak Allah, yaitu Yesus masih bayi sampai 29 tahun usianya ya. Terdapat dalam Markus 1 ayat 1. Injil anaknya ya, terdapat dalam Roma 1 ayat 9, yaitu Yesus dalam pelayanannya ya, usia 30 sampai 33 tahun. Injil Kristus yaitu Yesus sudah naik ke surga sebagai Kristus, sebagai Tuhan, sebagai Allah. Ya, terdapat dalam Galatia 1 ayat 7.
Lalu yang keempat, Injil yang kekal, ya, yaitu Injil yang kelak diberitakan di kerajaan 1000 tahun, yaitu Yesus yang kekal sebagai Tuhan Allah, Alfa Omega, terdapat dalam Wahyu 14 ayat 6. Jadi jelas ya, bahwa Injil yang ini huruf besar itu bukan kitab, melainkan adalah Yesus itu sendiri. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.